Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 semester 1 pada pertemuan yang ketiga. Nah, dimana kita akan masuk bab baru, yaitu bab 2, yaitu tentang bersikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari dalam pembelajaran online ini dapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pelajaran ini, doa ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Niatillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bab kedua tentang syaja'ah, yaitu tentang berani. Persepsi, ada suatu pernyataan, itu adanya kantin kejujuran tersebut merupakan upaya untuk melatih dan menguji kejujuran siswa di sekolah. Jadi ada suatu kantin di sekolah yang dimana di kantin kejujuran siswa dapat mengambil barang apa saja tanpa ada yang mengawasi dan menerima uang pembelian. Uang pembelian sejumlah barang yang dibeli dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan. Kejujuran merupakan fondasi dasar seseorang dalam beragama. Orang yang jujur berarti ia juga memiliki sifat syaja'ah. Sikap mukmin tidak boleh takut untuk mengatakan segala sesuatu sebenar-benarnya. Dengan perilaku mulia kehidupan dalam bermasyarakat akan menjadi tentram, jauh dari perselisihan. Berperilaku mulia seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW memang tidak mudah. Oleh karena itu, berperilaku mulia harus dimulai sejak dini dan dibiasakan dalam setiap kesempatan. Jadi ada suatu sekolah menerapkan sistem kantin kejujuran. Ya, silakan ambil barang yang ada di kantin, kemudian kalian bayar sesuai harga yang tertera pada meja tersebut. Nah, kantin ini melatih untuk siswanya agar melakukan kejujuran. Nah, hal ini juga dilakukan seperti halnya kalian pergi ke warung misalnya. Ada suatu warung yang dimana silakan ambil duluan, nanti kalian bayarkan sesuai dengan barang-barang yang diambil. Itu melatih kalian untuk harus jujur. Apapun barang yang kalian ambil itu harus kalian bayarkan. Tidak boleh disembunyikan, diselipkan, karena saat dimintakan untuk kejujuran, maka kalian akan dimintakan untuk bertanggung jawab. Ya, kalian membeli kue berapa, roti berapa, cemilannya berapa, itu harus ditampilkan semuanya di kasir dan kamu bayarkan secara benar, tidak secara utang, apalagi tidak membayar. Kemudian pentingnya memiliki sikap syaja'ah. Sebagaimana pentingnya Islam telah mengajarkan pemeluknya agar menjadi dirinya sebagaimana manusia yang berjiwa luhur, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik. Salah satunya adalah dengan melakukan syaja'ah, yaitu berani. Syaja'ah dalam kamus bahasa Arab artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu seorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Syaja'ah juga dapat diartikan keteguhan hati, keteguhan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara terpuji. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya memiliki sifat yang lemah. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 139. Nah, jadi dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah, kita janganlah menjadi lemah, jangan juga orang yang suka galau, suka sedih hati, sebab kita ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Itu sebagai manusia dan kita juga sebagai orang yang beriman. Nah, kebalikan dari syaja'ah, lawan daripada syaja'ah itu ada al-jubn, yang artinya pengecut. Rasa takut atau pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan, sebab keberanian menuntut keimanan. Nah, jadi asy-syaja'ah lawannya al-jubn. Syaja'ah artinya berani, al-jubn artinya penakut atau pengecut. Kemudian ada bentuk-bentuk syaja'ah. Bagaimana bentuk-bentuknya? Perilaku syaja'ah dapat dibagi beberapa bentuk. Yang pertama, A. Memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini halnya sama seperti pada zaman dulu, mempertahankan keimanannya saat diminta untuk berbuat syirik. Ini sangat sering diceritakan dalam Al-Quran, ya, seperti cerita Ashabul Kahfi, ya, yang dimana kaum-kaumnya mereka akan diancam untuk dibunuh dengan syarat harus menyembah rajanya sendiri. Tapi dengan memiliki daya tahan yang walaupun mereka tersiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya juga disebut berani. Berterus terang dalam kebenaran dan berkata benar di hadapan orang yang zalim juga termasuk syaja'ah. Ya, berani berkata benar di hadapan orang yang zalim, bukan menakut, itu namanya pemberani. Mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat dan penuh perhitungan. Berani menjaga rahasia, itu juga termasuk pemberani. Dan yang terakhir ada berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, kemudian mengoreksi kesalahan dan bertanggung jawab. Kalau kita salah, kita merasa memang apa yang kita lakukan salah dan berani mengakui kalau kita itu salah, itu juga termasuk berani. Kalau malah dia menyembunyikan untuk diri sendiri, berbohong, diam, itu malah namanya adalah pengecut, tidak mau mengakui kesalahan. Dan yang terakhir adalah mengendalikan diri ketika marah dan bersikap objektif. Nah, menahan marah itu termasuk juga dalam asy-syaja'ah, itu berani. Nah, jadi ada macam-macam bentuk syaja'ah yang dimana 5 hal ini termasuk kegiatan yang namanya bentuk syaja'ah atau orang yang berani. 2 faktor syaja'ah menurut Raid Abdul Hadi dalam bukunya Mamarat al-Haq, ada 7 faktor yang menyebabkan seorang memiliki keberanian sebagai berikut. Pertama adalah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merasa takut kalau memang adanya Tuhan, maka orang itu akan takut kalau disuruh untuk menyembah selain daripada Allah, dia akan sangat ketakutan, tidak mau melakukan hal yang berupa syirik. Nah, ini faktornya. Kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut bahwa orang-orang yang berbuat syirik itu akan ditempatkan di tempat yang lebih mengerikan nanti di akhirat kelak, yaitu di neraka. Makanya merasa disiksa, kalau merasa disiksa di dunia, diancam di dunia kita akan disiksa, maka lebih takutlah kamu kalau kamu akan tersiksa di akhirat dengan janji Allah. Ya, misalnya kalian akan disiksa, misalnya mendapatkan kesengsaraan di dunia, kalau misalnya tidak mau menyembah raja yang ada di dunia, maka rasa takut kepada Allah harus lebih besar dibandingkan rasa takut kamu kepada manusia yang ada di dunia ini.
Yang kedua, untuk memiliki syaja'ah yaitu lebih mencintai akhirat daripada dunia. Kalau kita masih mencintai dunia, maka rasa kebenaran itu nggak akan muncul. Maka kalau kita mencintai akhirat daripada dunia, maka orang mau berjihad, yang namanya membela agama Allah, dia tidak akan mempedulikan kesengsaraan yang akan didapatkan di dunia, tetapi yang dia tujui adalah kebahagiaan yang ada di akhirat. Yang ketiga adalah tidak takut mati. Inilah yang membuat orang menjadi berani, karena mati ini hanya sementara, ya, karena kita ini hidup di dunia hanya sementara. Cepat atau lambat kita juga akan mati. Maka orang akan lebih mati di dalam kebenaran daripada menunda kematian, tetapi kamu berpihak kepada kekejahatan atau kesalahan. Nah, yang kedua tidak ragu-ragu. Yang tidak menomorsatukan kekuatan materi, tetap menomorsatukan akhirat. Yang F, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang G, hasil pendidikan yang diterapkan di rumah, sekolah, masjid maupun lingkungan. Jadi faktor-faktor syaja'ah itu juga bisa diterapkan mulai di rumah, di sekolah, masjid maupun lingkungan kita. Makanya orang memiliki sifat syaja'ah. Kalau di rumah sudah dididik untuk berani, di sekolah juga dididik oleh guru, di masjid juga dididik, bahkan di lingkungan sekitar, insyaallah kita akan menjadi pribadi yang syaja'ah, pribadi yang sangat berani. Kemudian yang terakhir manfaat syaja'ah. Berikut manfaat memiliki sikap syaja'ah. Yang pertama, A, mendahulukan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengerjakan urusan dunia. Insyaallah kalau kita sudah punya sifat syaja'ah, insyaallah kita lebih mengutamakan Allah, mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang kedua adalah tidak takut kekurangan materi duniawi. Insyaallah kita tidak akan takut harta kurang, tapi kita lebih takut akan adanya ancaman daripada Allah. Insyaallah kita lebih mengutamakan akhirat. Yang ketiga, mendapatkan keberkahan dalam setiap langkahnya. Insyaallah lebih berkah dalam apa yang kita kerjakan. Dan yang D, memiliki keteguhan dan kemantapan dalam pendiriannya. Orang yang berani itu memiliki keteguhan yang luar biasa, ya. Orang yang berani dia tidak akan goyah walaupun diberikan eming-eming dunia, tetapi kalau sudah punya sifat syaja'ah, kalau membela yang benar tentu dia tidak akan goyah. Dan yang terakhir adalah tenang dalam berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang. Orang yang syaja'ah itu orangnya tenang, ya. Insyaallah dalam pikirannya itu matang sehingga dia tidak akan salah dalam memilih keputusan. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Materi berikutnya itu tentang sikap jujur, ya. Pesan Bapak dalam pembelajaran kita pada hari ini, jadilah orang yang berani sebagaimana beraninya para ashabul kahfi. Mereka berani menegakkan kebenaran, mereka berani membela mana yang benar, mereka berani untuk tidak mengikuti raja yang zalim sehingga mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Beranilah juga seperti Nabi Musa yang membela rakyatnya, di mana Raja Fir'aun memerintahkan untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Tetapi dengan keberaniannya dia menentang Fir'aun, dia membawa kaumnya untuk pergi daripada Mesir, sehingga Raja Fir'aun mendapatkan amukan daripada azab daripada Allah SWT di Laut Merah. Dan yang terakhir juga sikap beranilah kamu seperti para sahabat-sahabat Rasul, seperti Abu Bakar yang dimana selalu membela Rasulullah sebagai pembela kebenaran, ya, dimana membela yang benar yaitu baginda Muhammad SAW, walaupun dia akan dicaci maki oleh para kafir Quraisy, tetapi Abu Bakar tetap membela baginda Nabi besar Muhammad SAW.
wasallam. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Kerjakan tugasnya di samping, itu tulis di buku tulis, lalu juga tulis nama kalian di atasnya dan kumpul pada classroom masing-masing. Mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.